Oke teman-teman, kembali lagi dengan saya Yohanes Trisundaro. Di sini kita akan belajar menggunakan Node.js secara interaktif. Tetapi sebelumnya saya akan memperkenalkan apa itu Node.js. Node.js adalah platform buatan Riandal untuk menjalankan aplikasi web berbasis JavaScript yang dikenakan pada tahun 2009. Dengan platform ini kita dapat menjalankan JavaScript dari server. Untuk mendukung kemampuan tersebut, Node.js dibangun dengan engine JavaScript V8 milik Google. Di samping itu juga, Node.js memiliki pustaka servers, sehingga kita tidak perlu menggunakan program server web seperti Nginx dan Apache. Dengan metode event driven dan non-blocking, Node.js lebih mampu menangani banyak proses secara bersamaan daripada platform bersifat thread-based networking. Habis itu, belajar Node.js dan cara menggunakan Node.js secara interaktif. Node.js menggunakan sebuah metode interaktif, yaitu terminal atau REPL, atau read, eval, print, log, yang berfungsi untuk menguji kode program Node.js secara sederhana. Oke, di sini saya akan menjelaskan satu-satu apa itu read, apa itu eval, apa itu print, dan apa itu log. Di sini, read adalah untuk membaca atau berfungsi untuk membaca input yang dimasukkan oleh user. Dan eval untuk mengevaluasi kode yang telah dibaca. Sedangkan print untuk menampilkan hasil program ke layar terminal. Dan loop untuk mengulang 3 langkah di atas sampai pengguna menekan tombol Ctrl C 2 kali untuk menghentikan terminal REPL yang berjalan. Sekarang kita lanjut. Kita coba saja. Kita cari aplikasinya Node.js. Di sini kita ketik Node, enter. Di sini tanda lebih besar ini berfungsi untuk menulis perintah-perintah JavaScript. Misalkan begini teman-teman. Sebentar. Misalkan 1 tambah 1 ditambah 1, hasilnya sama dengan 2. Habis itu 3 dikali 5, hasilnya sama dengan 15. Kita enter. Sekarang kita tulis console .log buka kurung petik pembuka Node.js petik penutup baru tutup kurung. Habis itu dia akan menghasilkan menunjukkan hasil perintah yang dieksekusi. Nah, di sini dia muncul Node.js. Habis itu kita lanjut perulangan. Untuk perulangan, kita tulis di sini var variabel x sama dengan 5. Variabel x sama dengan 5. Lanjut variabel i variabel i. Di situ kita lanjut for buka kurung i sama dengan 0. Oke, for i sama dengan 0, i-nya sama dengan 0, titik koma
I kurang dari X. Berarti ini kurang dari X. I kurang dari X. Titik koma I plus baru tutup kurung. Di sini kita tulis konsol lagi. Console.log console.log baru kurung pembuka I kurung penutup baru tutup kurung awal lagi. Oke, di sini kayak ada lupa script. Di sini ada kurang. Oke teman-teman, ini hasil perulangannya, di mana di sini variabel X sama dengan 5 dan variabel I di sini jelaskan for I sama dengan 0. Titik koma I lebih kecil X. Berarti perulangannya mulai dari 0, dari 1, 2, 3 sampai 4. Habis itu console.log variabel I. Oke, sekarang kita sabar teman-teman. Oke, kata infinite di sini teman-teman diartikan menunjukkan perintah yang dieksekusi tidak membalikan nilai. Berarti nilai eksekusinya tidak membalikan nilai. Oke, kita lanjut. Di sini kita belajar menulis ekspresi layaknya sebuah kalkulator. Oke, kita sendiri dari atas tadi kita dari 1 sama dengan 2, 3 kali 5 sama dengan 15. Sama juga di penjelasan kali ini di penjelasan menulis ekspresi. Oke. Jadi di sini kita mulai dari contoh 9 kali 11. 9 dikali dengan angka 11. 9 dikali 11. Oke teman-teman, hasilnya 99. Oke, seperti yang dijelaskan, menulis ekspresi ini sama dengan menggunakan kalkulator. 9 kali 11 sama dengan 9. Habis itu kita coba lagi, kita enter lagi, kita buka kurung 2 tambah 3, 2 ditambah 3, kita tutup kurung, baru dikalikan dengan angka 6 kurang 3. 6 kurang 3. Sorry, kita buka kurung lagi, 6 dikurang 3, tutup kurung, maka hasilnya di situ sudah muncul, hasilnya sama dengan 15 ya teman-teman. Kita enter lagi, kita coba lagi dengan 14% dari 4. Oke, kita hitung persen. 14% dari 4, hasilnya 2. Oke, kita enter lagi 14. Contohnya 14 dibagi 4. 14 dibagi 4 hasilnya 3,5, sangatlah pas. Habis itu kita coba lagi dengan dua dikali 6. Enter 2 dikali 6. Oke, kita double kali, hasilnya 64. Oke, habis itu kita coba 2 kali 3. 2 dikalikan dengan 3, hasilnya sama dengan 6. Kita enter lagi, kita coba 3
Oke, sampai di sini kita sudah menggunakan, saya sudah memberikan contoh tentang menulis ekspresi. Sampai di sini saja ya teman-teman. Kalau menurut saya apa saja yang kita tulis sebentar pasti apa saja yang kita ketik sebentar pasti hasilnya atau jawabannya benar. Oke, di sini kita akan belajar, kita akan belajar menggunakan variabel. Jadi variabel ini dapat didefinisikan dengan kata kunci var, maka nilai tidak langsung tampil di layar. Kita perhatikan contoh tersebut sebagai berikut. Oke, tetapi sebelum kita menggunakan variabel, terlebih dahulu kita belajar dulu menggunakan tanda underscore. Sebelum kita masuk ke variabel, sebentar saya akan menjelaskan terlebih dahulu dengan tanda underscore. Tanda underscore akan menyimpan nilai yang dihasilkan, atau tanda underscore ini akan menyimpan nilai terakhir yang dihasilkan. Dia berfungsi untuk menyimpan nilai terakhir yang dihasilkan. Oke, contohnya sebagai berikut. Contohnya dari 2 kali 3 itu tadi teman-teman. Hasil dari 2 kali 3 itu tadi sama dengan 6. Oke, kita lanjut saja. Sekarang kita lanjut underscore kali underscore. Oke, hasilnya muncul 36. Hasil dari 2 kali 3 itu tadi berarti nilai terakhirnya adalah 36. Oke, kita lanjut. Kita coba underscore dikali dengan 2. Oke, dia muncul sendiri tadi di sini sebelum kita ini. Oke, nilai terakhirnya sudah muncul, ini dia. Coba kita dikalikan dengan 2, maka hasilnya akan berubah menjadi 72. Oke. Sekarang kita enter. Kita belajar menggunakan variabel. Jadi, variabel ini dapat didefinisikan dengan kata kunci var. Maka nilai tidak langsung tampil di layar. Sebelum kita perhatikan contoh dulu. Kita sudah enter tadi. Oke, ini dia. Di sini. Oke, kita coba A sama dengan A sama dengan 3. A sama dengan 3. Oke, kita lihat saja. Habis itu dia akan muncul langsung hasilnya. Habis itu variabel B var variabel B sama dengan variabel B sama dengan 4. Oke. Variabel A didefinisikan tanpa menggunakan kata kunci var. Oleh karena itu, langsung layar akan memunculkan nilai maka layar akan memunculkan nilainya. Di sini buktinya di sini tanpa kata var, nilai yang A sama dengan 3 ini langsung muncul di sini ya teman-teman. Ini. Nah, di sini variabel B karena dia menggunakan variabel maka nilainya belum muncul. Sekarang kita lanjut. Di sini variabel B dinyatakan undervalid, di mana tidak di sini variabel B tidak dinyatakan undervalid karena tidak membalikan nilai. Oke, teman-teman. Dan variabel yang didefinisikan tersebut selanjutnya dapat dipanggil sesuai kebutuhannya. Misalkan begini, teman-teman. Misalkan variabel ini dapat dipanggil sesuai dengan kebutuhan. Misalkan begini, A dikali
dengan B, maka hasilnya 12, di mana di sini 3 dikali 4 variabel A dikali dengan variabel B, yaitu 3, variabel A nya sama dengan 3, sedangkan variabel B nya sama dengan 4, maka hasilnya A kali B sama dengan 12. Oke, 3 kali 4 sama dengan 12. Habis itu kita enter lagi, kita coba 2, angka 2 dikali buka kurung A ditambah A tambah B baru tutup kurung. Maka hasilnya di sini sudah jelas-jelas benar, yaitu 14. Oke. Itu penjelasan singkat tentang variabel, belajar tentang variabel. Oke teman-teman, di sini kita juga bisa pakai contoh lain teman-teman. Di sini kita tulis saja console dot log, kita buka kurung, buka kutip, nilai A titik 2. Nilai A ini ya tadi ya teman-teman, nilai A 9 ini tadi, nilai A titik 2, kita spasi, tutup kurung kutip, nilai A kurung tutup kutip tambah 3. Oke, ini dia nilai A nya tadi kan 3 tambah 3, nilai A ditambah A ya teman-teman, ditambah A tambah A, console.log itu kurung nilai A titik 2 tutup kutip tambah A baru tutup kurung. Oke, nilainya A nya akan muncul di mana nilai A tersebut adalah 3. Oke, nilai A nya di sini adalah 3. Nilai A dari mana? Nilai A dari sini tadi hasilnya adalah 3. Oke teman-teman, sekarang kita lihat yang terdiri dari beberapa baris. Oke. Perintah yang terdiri dari beberapa baris, misalnya untuk membuat blok pemilihan dan pengulangan. Contohnya seperti ini ya teman-teman. Perintah yang terdiri dari beberapa baris. Dari di sini teman-teman, dia punya scriptnya, saya pakai ketik. Script itu ada di HP. Contohnya di sini. var A sama dengan 10. Variabel A sama dengan 10. Kita enter. Habis itu if jika A, kita buka kurung A. Jika A lebih besar, jika A kurung 3. A lebih besar, dari 0 kurung, dari 0 tutup kurung, maka enter. Kalau lebih besar dari 0, maka kita tulis console.log
tulis console.log, buka kurung lagi. Nah, kita tulis console, buka kurung lagi. A tambah A ditambah buka petik A ditambah buka petik adalah bilangan positif, adalah bilangan positif. Nah, ini bilangan positif. Skala A ini lebih besar, kita kurung LC ini buka misalnya seperti yang tadi, kita berkurung A tambah positif adalah bilangan negatif, ya, bilangan negatif, kurung negatif, kita kurung enter, tutup. Coba kita enter. Oke, di sini hasilnya bahwa 10 adalah bilangan positif karena 10 ini variabel dari A. Nah, di sini A lebih besar dari 0, berarti 10 yang lebih besar dari 0 di sini adalah bilangan positif. Nah, cara bacanya di sini jika A lebih besar dari 0, maka dia akan mencetak A adalah bilangan positif, jika tidak A adalah bilangan negatif. Dan 10 ini yang dihasilkan adalah bilangan positif. Oke, kita lanjut ke saya mau jelaskan sedikit. Tanda titik 3 kali ini merupakan baris perintah lanjutan dari sebelumnya. Oke, tanda titik 3 kali ini merupakan baris perintah dari garis perintah lanjutan dari sebelumnya. Sekarang kita lanjut membuat fungsi. Membuat fungsi ini untuk memanggil fungsi dari hasil penjumlahan kita yang simpan dalam variabel hasil. Oke, di sini ada skripnya. Fungsion, kita tulis fungsion tambah A, B dikurung fungsi A tambah B, B. Kita buka kurung kurawal, enter, return
Ctrl return A tambah B, A ditambah dengan B, kurung kurang, baru enter. Kita lanjut lagi, hasil sama dengan tambah, hasil sama dengan tambah, hasil sama dengan tambah 13,86, 13 dan 86, kurung 13 dan 86. Lihat hasilnya adalah 99. Di sini dia mau menjumlahkan 13 dengan 86, di mana 13 ini adalah A tadi dan 86 ini adalah B. Dan hasilnya adalah 99. Kita lanjut lagi, kita enter lagi hasil, kita tulis hasil 99. Hasil 99 ini tambah, kita enter, tambah, buka kurung 1 dan 2. Kita coba lihat hasilnya. Oke, sama dengan 3. Habis itu kita lihat lagi 8 ditambah 9. Oke, tambah kurung 8 dan 9. Oke, kita lihat hasil. Oke. Sekarang kita masuk di bagian membuat objek. Membuat objek, kita langsung saja, ini dia punya script. Langsung membuat objek itu. Membuat objek, langsung saja. Oke, kita tulis kita lanjut di bagian ini teman-teman. Kita lanjut di membuat objek. Kita lanjut di membuat objek. Kita lanjut di membuat objek, dan ini dokumen kodenya. var obj sama dengan new objek. Objek pembuka dan buka kurung penutup, kita enter. Oke, ulang teman-teman.
lanjut ya teman-teman ya. Untuk objek tadi teman-teman, variabel obj sama dengan new objek baru berkurung enter obj dot alas sama dengan 3, kita enter hasilnya 3. Habis itu obj dot tinggi sama dengan 5, sama dengan 5. Habis itu obj luas, di sini kita menghitung luas ya teman-teman. obj dot luas sama dengan function tutup kurung return obj titik alas dikali obj titik tinggi, sekali tinggi ya teman-teman, lalu tutup dibagi 2, baru tutup kurung raba. Oke, ini hasilnya function anyNows. Kita tes 2 kali, memanggil metode luas, memanggil metode luas. Kita tutup kurung, tutup kurung, obj luas, obj titik luas, buka kurung, tutup kurung, sama dengan 7.5. Oke, itu untuk oke teman-teman, itu untuk objek. Itu tadi untuk objek ya teman-teman, penjelasan tentang objek. Oke, sekarang kita masuk ke perintah terminal REPL. Oke, keterangan atau kontrol D. Kontrol D itu artinya keluar dari terminal REPL. Habis itu kontrol C, keluar dari perintah yang sedang berjalan aktif. Itu perintahnya. Habis itu perintah kontrol C 2 kali. Keterangannya keluar dari terminal REPL. Habis itu perintah tombol panah. Keterangannya menampilkan perintah sesudahnya atau sebelumnya. Itu perintah dari tombol panah bawah atau atas ya teman-teman. Habis itu perintah tombol tab atau tombol tab. Itu keterangannya melengkapi perintah yang ditulis. Habis itu perintah dari break atau istirahat, yaitu keterangannya keluar dari perintah yang terdiri dari beberapa baris. Oke, kita lanjut. Perintah dari clear, fungsinya keterangannya fungsinya sama seperti break. Jadi fungsinya sama seperti break berarti keluar dari perintah yang terdiri dari beberapa baris. Habis itu help atau pertolongan, menampilkan sebuah bantuan dari
perintah pada terminal. Habis itu save atau simpan. Save nama file. Menyimpan sebuah perintah di dalam terminal REPL ke dalam file. Habis itu name file. Keterangannya memuat sebuah perintah dari file ke dalam terminal REPL tersebut. Oke, sekarang kita contohkan. Oke teman-teman, seperti yang dijelaskan tadi, sekarang kita masuk di mana memberikan contoh untuk menutup terminal REPL. Oke, sekarang kita langsung coba saja. Di sini kita langsung ke sini, di mana di sini saya berikan sebuah contoh ya teman-teman, bagaimana kita bisa exit atau keluar dari terminal REPL ini tersebut. Ini sebentar. Contohnya di sini A sama dengan 3. A sama dengan 3. Kita enter, hasilnya 3. Atau variabel B sama dengan 4. Variabel B sama dengan 4. Variabel B sama dengan 4. Kita enter. Habis itu A dikali B. A dikali dengan B, hasilnya 12 ya teman-teman. Oke. Habis itu bagaimana cara kita untuk keluar? Cara yang pertama, kita bisa ketik titik baru tulis exit. Oke, kita enter. Oke, langsung saja di sini. Atau kita pakai cara yang kedua, kita pakai Ctrl C. Oke, saya ketik lagi di sini node. Kita buat lagi teman-teman. Contohnya A sama dengan 4. Enter. A sama dengan 4. Coba kita pakai Ctrl C. Oke, Ctrl C. Oke. Jadi itu pakai Ctrl C ya teman-teman. Sekarang kita pakai Ctrl D. Oke, saya ketik lagi node. Kita pakai Ctrl D ya teman-teman. Contohnya D sama dengan B sama dengan 4. Oke, hasilnya 4. Kita pakai Ctrl D teman-teman. Oke, langsung saja hasilnya dia keluar atau dia exit dari terminal REPL. Oke, mungkin itu saja penjelasan singkat dari materi yang ada tadi. Materi menggunakan Node.js secara interaktif dan menggunakan terminal REPL. Oke, mungkin itu saja teman-teman. Terima kasih banyak.